Selamat hari Minggu. Semangat, semangat. Yeay! Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kelas tanggung, persiapkan dulu ya Alkitab, buku aktivitas, dan persembahan. Sekarang kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus, terima kasih berkat Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan kami. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Mari datang ke hati kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Sekarang kita tetap memuji Tuhan. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi. Bersukaria
19 sampai 21. Kakak bacakan dari sininya, kita baca masing-masing di rumah. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburnya mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita akan menyaksikan cuplikan video. Mari kita saksikan adik-adik. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, "Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya. Sebelum Dari video yang sudah kita tonton tadi bercerita tentang seorang Yusuf. Yusuf memiliki 12 saudara. Dia adalah anak kesayangan dari bapaknya yang bernama Yakub. Saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf. Suatu hari, saudara-saudaranya berencana untuk menjual Yusuf. Akhirnya, saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir. Di sana, Yusuf menjadi budak. Yusuf yang sudah menjadi budak di tanah Mesir, akhirnya menjadi seorang pemimpin. Kenapa ya dia bisa menjadi seorang pemimpin? Karena Yusuf orang yang taat, setia, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Hingga akhirnya Yusuf bisa menafsirkan mimpi seorang raja Firaun. Suatu hari terjadi kelaparan di tanah Kanaan, sehingga membuat saudara-saudara Yusuf harus datang ke Mesir untuk meminta makanan. Tapi ketika Yusuf menjadi pemimpin, tidak membuat dia menjadi sombong, tidak membuat dia menjadi pendendam bagi saudara-saudaranya. Yusuf yang telah mengenal saudara-saudaranya sudah berjanji bahwa Yusuf akan menanggung kebutuhan saudara-saudaranya, sehingga membuat Yusuf menjadi tenang karena dia bisa menjadi pendamai bagi saudara-saudaranya. Sama seperti tema kita hari ini adik-adik yang berjudul Peacemaker, artinya pendamai. Nah, kakak tanya, siapa di sini punya saudara? Angkat tangan. Pasti setiap hari abang atau kakak kalian pasti sering mengganggu kan? Membuat nangis kalian, mengganggu pekerjaan kalian. Tapi kita harus meniru Yusuf yang tidak dendam dengan saudara-saudaranya, tapi dia menjadi pendamai. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita orang-orang yang berdosa tetap dikasihi Tuhan Yesus karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sekarang kakak tanya, siapa di sini anak-anak Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oke, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi sama seperti tema kita hari ini, kita harus menjadi peacemaker. Artinya kita harus menjadi pendamai bagi saudara-saudara kita. Amin. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar tadi Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetap ajari kami Tuhan menjadi pendamai bagi saudara-saudara kami. Berkati juga saudara-saudara kami Tuhan, supaya dia juga bisa menjadi pendamai bagi kami adik-adiknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala dosa kami. Ampuni kami supaya kami layak disebut anak-anak saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menghafal ayat Alkitab kita. Jadi dulu ya, ikutin ya adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 12
untuk persembahan dan doa syafaat kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami panjatkan puji dan syukur kami Tuhan atas berkat Tuhan. Kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak kelas tanggung mau berdoa untuk Tuhan, khusus untuk kami anak-anak kelas tanggung yang sedang bersekolah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kami ilmu pengetahuan supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh meskipun saat ini kami masih belajar dengan daring. Tetap ajari kami Tuhan, jaga kami, tetap berikan kami kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Mari Tuhan juga yang memberkati mereka, berikan mereka kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang pada saat hari ini berulang tahun. Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka berkat yang luar biasanya yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan juga yang memberkati supaya menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati mereka, berikan mereka tetap berkat yang luar biasa agar mereka tetap setia melayani Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala aktivitas kami di hari ini. Tuhan yang memberkati supaya apapun yang kami lakukan semuanya seturut dengan perintah Tuhan saja. Ampuni salah dosa kami Tuhan, supaya kami tetap layak disebut anak-anak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Sekarang kita akan memuji nama Tuhan lewat lagu pujian kita, I Love You Jesus. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita artoto pertoton Tuhan bagi simponia jari Tuhan tartoto ninta digi aluras ras. O Bapa kami sing di surga, gelar nu iperbadiamin, rahlamin kini rajandu, sahlamin pratendu bas dunia enda bagi ni surga. Beri kemen kami nakan cuk pesuar senda enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalah kempak kami. Alamin kami babai kami bas percobaan, tapi palangilah kami bas itu silak nari. Sebab kam semaya kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidekah-dekahna. Amin. Sekarang kita buka aktivitas kita yang tertulis di tanggal 15 Agustus 2021. Jadi tugas adik-adik adalah mewarnai gambar yang ada di aktivitas kita. Jadi adik-adik, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, pakaikan masker, dan selamat hari Minggu.